menuju pintu kamarku tuh aku dengar suara orang kayak lompat tapi berirama. Jadi lompatnya itu tuh konstan gitu, brek 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 gitu ya. Apa sebutannya ya? Anggota apa? Peserta tuh kayak lihat ada nenek, ada kakek-kakek nangkring di buffet atas meja gitu. Diikutin, didatengin, terus sampai kesurupan, dan itu parah. Kalau kesurupannya sampai nggak sadar dan sampai dipegang sampai berdarah-darah kan. Kembali lagi di channel kami di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang nggak lucu dan cerita lucu yang nggak horor-horor banget. Malam ini, ini kita ganti set ya, John ya. Settingan baru coy. Yang kemarin ada tengkorak-tengkoraknya itu, jadi kecil-kecil, yang besar di situ, yang besar di belakang kamera. Oke, jadi malam ini kita ada cerita apa nih, John? Malam ini kita punya satu cerita kiriman. Oke, cerita kiriman. Cerita kiriman dari Nona N. Oh, N. Gitu, ya. Soalnya ini identitas dia harus disamarkan. Karena ya gitulah. Oh, izin. Pokoknya iya, dari narasumber pengen identitasnya disamarkan. Nah, jadi untuk teman-teman kalau mau kirim cerita nanti bisa kita samarkan di sini ya. Iya, boleh. Jadi rahasia terjamin pokoknya. Kalau yang ini cerita kirimannya bentuk tulisan atau suara, John? Ini bentuk voice note lagi. Voice note lagi. Ya mungkin orang-orang sekarang kan kemajuan teknologi ya, malas ngetik jadi. Kalau dulu kan radio pun kita nulis ngasih kartu ya. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang malas buat ngetik, boleh banget buat kirim ceritanya ke kita dalam bentuk voice note. Itu boleh. Atau kalian bisa kirim video kalian cerita juga boleh. Boleh, nanti ditampilkan. Bisa. Boleh banget itu malahan. Terobosan baru ini. Jadi kayak Zoom gitu tuh modelnya. Dan kirim ceritanya seperti biasa, tetap di alamat yang ada di bawah. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan langsung saja ke cerita. Oke, cerita tentang langsung kita play aja. Langsung play ya. Kita simak bareng-bareng pemirsa. Jadi tuh kita kan sebelum KKN otomatis survei. Nah, sewaktu survei itu tanggal 30 November, aku ingat surveinya. Tanggal 30 November itu kita dipencar di desa kita masing-masing, desa yang mau kita tempatin. Nah, kebetulan kita itu bukan lewat jalan utamanya, tapi kita lewat jalan tikusnya lah. Nah, itu jalan kecil yang ngelewatin depan-depan rumah warga. Nah, otomatis ada ininya dong, ada apanya sih itu? Kayak halaman. Nah, halamannya itu atasnya ada penutupnya dari rumah itu, terus nyatu sama tiang. Nah, otomatis kan kita masuk ke dalam situ tuh, ngelewatin halaman rumah-rumah itu. Nah, ada satu rumah yang aku lewat situ tuh langsung kayak hawanya nggak enak gitu loh, Bang. Nah, awal mula dari situ. Kita udah ngerasa gak enak di situ, udah. Terus setelah kita survei, kita omong-omongan sama yang punya rumah, pulanglah kita. Pulang, terus setelah itu kan kita prepare segala macam. Kita nggak ada kunjungan ke sana lagi sebelum tanggal berapa berangkatan KKN. Nah, waktu di situ tuh, itu kan tanggal 30 November kan. Aku ngerasa nggak enak dan ngunjungin tempat itu. Nah, selang beberapa hari, tepat di tanggal 7 Desember, itu tuh aku emang kebiasaan melek sampai malam. Nah, aku mau kamar mandi yang dimana aku ngelewatin ruang tamu kos dan jendela yang gede, walaupun dihordenin, tapi hordennya nggak full sampai lantai gitu. Jadi kayak seatas mata kaki kita tuh masih kelihatan gitu di luar. Nah, setelah kamar mandi jam 1, jam 12, jam 1-an gitu. Setelah dari kamar mandi aku mau ke kamar, otomatis aku ngelewatin ruang tamu itu yang ada jendela besarnya itu kan. Pas aku lagi jalan di situ menuju pintu kamarku tuh aku dengar suara orang kayak lompat tapi berirama. Jadi lompatnya itu tuh konstan gitu, brek 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 gitu ya. Nah,
Terus aku kepo lah malam-malam tuh apa siapa ngapain gitu kan. Otomatis aku ngedeket ke jendela, nggak jadi masuk kamar dulu, aku ngedeket ke jendela dulu karena jendelanya tinggi banget, lebih tinggi dari aku sampai ke bawah mata kakiku jendelanya itu. Nah aku agak buka sedikit, aku ngintip dari situ, ngintip. Ternyata pas aku lihat itu tuh kayak nggak asing, tinggi, gede banget, terus semuanya dari atas sampai bawah itu putih kuning, pokoknya kayak karung karung kotor gitu, tapi itu tuh sosok makhluk gitu. Nah ternyata pocong aku ngeliatnya di situ. Nah udah aku nggak bisa gerak di situ beberapa detik, beberapa menit, aku langsung sadar, aku langsung masuk lari ke dalam kamar. Nah dari situ itu udah pertama aku ngeliat pocong setelah aku survei. Berangkatlah tanggal 13 Januari. Kita di situ beberapa hari di KKN itu tuh masih seneng-seneng. Kita masih, aku belum ada hal-hal. Bentar. Jadi tadi tuh dia baru survei tempat KKN. Survei tempat KKN terus pulang dari sana ada yang ngikut gitu ya. Itu kan berarti kejadian di kos kan? Betul, di kos. Nah, cuman terus ada poci tadi kan. Cuman ini tadi dia bilang jendelanya tuh tinggi sampai tapi semata kaki. Korden. Oh, Kordennya semata. nggak sampai lantai. Oh. Menyisakan semata kaki. Oh, gitu ya. Berarti salah aku. Oke. Kordennya bukan jendelanya. Aku nangkepnya jendelanya tinggi banget. Oh, maksudnya Sama apa gini ya, Jon? Apa jendelanya tinggi tapi lebarnya cuma semata kaki gitu. Kayak ventilasi gitu. Oke, ini lanjut. Ini cerita ketika dia udah mulai KKN berarti ya. Oke. Kita lanjut dulu, kita ulang ya. Nah habis itu pemberangkatan KKN kan tanggal 13 Januari. Berangkatlah tanggal 13 Januari. Kita di situ beberapa hari di KKN itu tuh masih seneng-seneng. Kita masih, aku belum ada hal-hal yang nggak ngenakin gitu. Nah setelah beberapa hari itu malam, jam berapa ya, kira-kira jam 9, jam 10-an, karena tempat KKN itu tuh lantainya 2, lantai 1 sama lantai 2, yang perempuan di lantai 2 dan tangganya itu di luar rumah. Otomatis kita kalau mau kamar mandi harus turun ke bawah. Jam 10 malam itu aku turun ke bawah sendiri, kebetulan mau kamar mandi. Nah setelah di kamar mandi aku otomatis mau naik lagi dong ke atas. Terus aku nggak sengaja ngeliat mbak-mbak cantik, dress putih, rambutnya panjang. Ya kalau di Magelang kan memang sangat amat ramah kan. Jadi aku juga berusaha ramah ke mbak-mbak itu walaupun aku nggak kenal gitu. Terus kita eye contact, kita mata ketemu mata, terus ya aku otomatis sambil nunduk terus bilang mbak gitu. Terus mbak-mbaknya juga gitu. Terus mbak-mbaknya nanya pakai bahasa Jawa, oh orang sini toh baru gitu. Terus tak jawab, nggak mbak gitu, saya KKN di sini. Terus, udah habis itu mbak-mbaknya itu nggak ngomong apa-apa. Terus mbak-mbaknya pergi, mbak-mbaknya ngelewatin aku naiklah ke tangga. Tapi beberapa langkah setelah itu, setelah papasan kita itu, aku kayak ngerasa kok ada yang aneh ya gitu. Pas aku lihat ke belakang, aku tengok, itu udah nggak ada. Dan itu nggak mungkin kalau mbak-mbaknya langsung belok atau pun naik ke atas. Emang ada jalan naik ke atas, ada jalan yang turun belok dulu terus baru bisa turun. Karena itu tuh belum jauh dari aku, kayak baru 3-4 langkah aja mbak-mbaknya udah nggak ada gitu. Nggak mungkin dong ngumpat. Nah setelah itu aku baru sadar kayak langsung merinding semuanya. Aku langsung lari naik ke tangga tuh lari, langsung buru-buru masuk kamar. Nah setelah itu hari berikutnya aku tuh baru kayak dikasih tahu sama yang punya rumah, pemilik rumah, bahwa beliau itu baru dapet kayu beringin. Nah kayu beringin dari kuburan seberang desa, intinya gitu, dikasih sama saudaranya beliau.
Di situ aku kayak cuman lihat, oh gitu kan, oh kayu beringin. Tapi kan emang kalau kata orang banyak kan kayu beringin tuh keramat gitu kan ya. Apalagi kalau dari kuburan yang tumbang, pohon beringin yang tumbang di kuburan, nah gitulah. Ya setelah itu sore menjelang malam, aku udah kayak ngerasa kalau perasaanku tuh nggak enak. Itu yang pertama. Yang kedua tuh kayak kok aku ngerasain hawa-hawa yang dingin, dingin panas aneh gitu. Terus padahal aku udah lama nggak ngerasain itu karena memang sebelumnya aku udah nggak bisa lihat gitu kan. Nah soalnya menjelang malam ya sekitaran jam-jam setelah ba'da isya itu aku bener-bener lihat. Memang mereka nggak bisa masuk rumah karena rumah itu tuh sering atau memang punya kayak semacam pelindung gitu ya. Memang rumah itu tuh kayak dilindungi, tapi kalau aku ngeliat ke mereka dan perasaanku takut atau aku takut ke mereka gitu, aku cemas, aku apa segala macem, mereka bisa ketarik masuk ke badanku langsung. Jadi tanpa perantara mereka harus masuk dulu ke ruangan, mereka langsung bisa masuk ke badanku karena memang aku itu tuh sudah dari lama jadi perantara antara mereka dan manusia gitulah. Jadi nih waktu itu karena aku sudah terlalu capek yang pertama setelah acara kegiatan-kegiatan KKN. Terus yang kedua aku kayak memang makin lama makin lemah karena tahu mereka di situ. Jadi masuklah mereka ke aku diambil ke tempatnya mereka. Yang ternyata paginya itu aku jalan-jalan dan lewat situ gitu loh, Bang. Jadi paginya itu ini flashback ya Bang ya. Paginya itu tuh aku tuh ternyata jalan lewatin tempat di mana mereka bersarang. Sarangnya mereka tuh di situ, memang di situ gitu. Yang tadinya aku tuh nggak tahu sebenarnya, tapi karena memang aku hawanya nggak enak waktu ngelewatin situ, jadi kayak langsung terkonek gitu loh. Aku kok bisa di sini, aku gitu. Terus mereka bilang, mereka semua minta aku untuk tolong bakar kayu beringinnya itu yang pertama. Terus langsung minta kalau misalnya kita itu pendatang baru kok nggak ada izinnya sama mereka, padahal kita udah izin ke ini orang-orang penting di desa itu gitulah ya Bang ya. Terus setelah mereka minta kayak gitu, aku tetap masih kerasukan entah apa yang masuk ke aku nggak sadar, aku sadarnya aku di situ. Terus tiba-tiba aku dijemput sama bapaknya pemilik rumah itu di mimpiku itu, di sarangnya itu. Nah beliau bilang nggak usah ganggu anakku ini, dia orang baru, dia nggak tahu apa-apa, nanti tak bakar kayu beringinnya gitu. Nah setelah itu baliklah aku ke badanku dan ya lemes, capek, tangan cakaran semua, kayak ada perasaan sedih campur-campur gitu ya, pokoknya kayak gitulah Bang. Habis kejadian-kejadian itu indraku jadi lebih peka lagi, jadi hampir pulih lagi untuk bisa kayak gitu, karena di beberapa kesempatan aku bisa ngeliat, aku bisa komunikasi, bahkan aku bisa komunikasi sama mereka gitu. Jadi aku yang tadinya udah nggak bisa malah jadi bisa lagi. Bahkan setelah kejadian-kejadian itu tuh mimpi-mimpiku tuh jadi semakin aneh. Ada satu mimpi yang paling aneh. Jadi tuh aku dan teman-temanku tuh nggak pernah tahu, belum tahu kalau di desa itu tuh ada yang namanya sungai kecil ya, kali gitulah orang-orang bilangnya. Ada kali di samping kuburan. Nah aku taunya itu tuh kuburan. Kalau ada kuburan di situ memang ada kuburan, tapi aku nggak tahu kalau ada kali atau sungai di bawah kuburan itu gitu. Nah pernah satu malam aku mimpi aku tuh di tengah-tengah situ, aku di tengah-tengah sungai kali itu,
aku di situ disuruh, aku punya apa sih, punya feeling kalau aku di situ disuruh cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, terus cuci rambut, kayak gitu di situ. Terus aku pamit-pamit, intinya pamit-pamit tuh kayak aku minta maaf gitu kalau pendatang baru belum bilang apa-apa, belum mengunjungi sini atau apa gitu. Setelah itu kayak, tau lah Bang, apa sih, genderuwo, tahu kan seberapa tuh gedenya genderuwo. Tiba-tiba ada genderuwo di situ, terus dia kayak bener-bener memperhatikan aku. Takutnya setengah mati aku di situ. Aku bangun, aku gelagapan, tahu gelagapan nggak? Ngap, sesak nafas gitu, panik, aku panik, dan ternyata itu mimpi. Dan aku memang bener-bener basah di situ Bang. Jadi nggak mungkin kan kalau misalnya keringetan tuh, tangan sampai sikut, kaki sampai lutut, terus rambut atas kan, rambut atasku basah, semuanya tuh basah kayak habis kena air terus dipakein apa sih, dipakein anduk, itu kan masih kayak basah-basah gitu kan. Nah, aku kayak gitu, padahal di tempat KKN ku itu dinginnya minta ampun. Nggak cuma hal itu, aku juga jadi sering banget ngerasain kayak, kalau nggak salah ada 2 atau 3 orang yang meninggal waktu aku KKN di sana. Itu tuh aku bisa ngerasain hari sebelumnya. Ada cerita di mana aku mimpi kalau aku ketemu sama mbah perempuan, nenek-nenek. Jadi scene-nya itu tuh di situ, di mimpiku itu tuh aku sama teman-temanku tuh mau pulang, udah selesai gitu KKN-nya, terus kita mau pulang, mau balik ke mana? Mau balik ke kampus. Kita pamitan lah gitu kan ke warga-warga desa sana. Nah, aku ketemu sama mbah ini, ramah banget gitu kan. Neneknya tuh ramah banget. Nah, neneknya tuh tanya, intinya, "Kok udah selesai?" Intinya, "Kok udah selesai, Nduk?" gitu. "Kok udah selesai KKN-nya?" "Nggih sampun, udah." gitu kan. "Kita pamit nggih, Mbak," gitu. "Sehat-sehat, Mbak," gitu. Pokoknya kayak gitu. "Ketemu lagi sama kita nggih, Mbak, kapan-kapan." gitu. Terus sama mbahnya dijawabnya, "Ya, Nek, itu, Nek, ya kalau ketemu mah kayaknya enggak gitu, tapi tak doain sehat-sehat terus ya, Nduk, semuanya," gitu. Jadi kita kayak gitu, pamit-pamitan gitu, dan aku inget banget mukanya mbahnya itu, aku inget, aku tahu gitu. Terus itu kan mimpi. Nah, besok paginya siang-siang, ya jam-jam 9-10 siang itu ada siaran dari masjid kalau ada nenek-nenek meninggal di desa situ. Ini sebelum aku mimpi ini tuh aku belum pernah ketemu sama nenek ini loh ya, bener-bener belum pernah ketemu, dan aku nggak kenal, nggak ngeh beliau itu siapa. Nah, kebetulan ada siaran nenek meninggal itu, aku ikutlah sama tuan rumahku yang ibu, yang putri. Ikutlah sama beliau, kita ke sana, dan ternyata Bang, yang meninggal itu nenek yang aku temuin di mimpiku itu. Flashback tadi setelah kejadian yang aku kesurupan itu, setelah itu kan aku jadi peka nih, jadi bisa ngeliat, jadi bisa komunikasi di beberapa kesempatan. Kalau aku entah capek atau memang ada yang hawa kuat yang bisa narik aku untuk peka ke dia, itu tuh, selain itu tuh, teman masa kecilku namanya Sofia, dia juga hadir lagi ke hidupku. Dia juga memperlihatkan dirinya lagi, dia menyapa aku, dia sampai nangis-nangis karena dia merasa aku nggak bisa ngeliat dia. Dia merasa kehilangan aku gitu dah. Dia datang lagi, tapi dia nggak ganggu karena dia memang temanku gitu. Dia suka menghibur aku, dia suka jahil kayak gitu. Oke, untuk tangan kakiku yang sampai luka itu, yang ada lebam, ya ada cakaran, itu karena murni dari teman-temanku untuk mencegah aku ngelukai diriku yang lebih parah lagi gitu. Jadi kenapa kok mereka sampai nyakar kayak gitu, karena mereka nahan tanganku dengan kekuatan penuh mungkin ya. Jadi kuku-kuku mereka itu tuh nggak terkontrol gitu. Jadi itu memang murni dari pertahanannya teman-temanku saat aku kejadian aku kesurupan yang nggak sadar itu. Terus untuk luka kakiku tuh pun juga sama, karena aku berusaha untuk nendang kakiku yang kanan, nendang ke kiri, ya segala macam kayak gitu. Itu sih
Jadi itu ditangani sendiri sama aku sama teman-temanku. Ya di obat merah sama di kayak direndam apa ya, herbal gitulah Kak. Kayak gitu. Untuk pohon beringinya langsung seketika itu waktu aku sadar itu langsung dibakar sama pemilik rumahnya. Kayak gitu. Jadi langsung bener-bener dikelirin di situ. Itu dia aja. Jadi dia tuh ceritanya waktu KKN ya, tapi banyak banget kejadiannya satu kali KKN. Tadi pertama setelah survei aja udah pulang langsung diikutin ya. Langsung ada yang ngikut. Udah gitu waktu KKN juga diikutin. Ya diikutin, didatengin. Terus sampai kesurupan dan itu parah. Kalau kesurupannya sampai nggak sadar dan sampai dipegang sampai berdarah-darah kan. Oh dia nggak tanyain ya Mas Teh, apa kerasukan apa tadi gitu sama teman-temannya ya? Iya ya. Nggak nganu ya. Pokoknya intinya ketika kerasukan mungkin dia meronta-ronta gitu kan ya. Terus dipegangi itu sama teman-temannya. Nah terus yang apa dua voice note terakhir itu soalnya aku tanya. Jadi kenapa sih tangannya berdarah? Aku kan kemarin ngiranya berdarah-darah itu karena makhluk-makhluk gaib ini. Ketika dia kesurupan ya kan. Ternyata itu tuh ya itu dipegangin sama teman-temannya ketika dia kesurupan. Berarti kan separah itu kan. Sampai berdarah-darah. Cuman ini ya buat nanggulangin kesurupan itu juga kasihan juga ya. Mungkin ketika kesurupan dipegangin berdarah-darah dia nggak sakit. Cuman ketika sadar. Iya, ketika sadar kan. Iya, benar. Waduh. Terus kayu yang tadi tuh kayu pohon beringin. Iya. Tak kira karena itu sengaja diambil sama yang punya rumah. Mungkin kan tak pikir awalnya yang punya rumah alasan aja udah nanti tak bakar. Ternyata emang benar-benar langsung dibakar. Dan akhirnya masalah itu selesai. Tapi ngeri loh. Iya ngeri Mas Teh. Pertama udah ketemu mbak-mbak di tangga itu tuh. Tapi kok mbak-mbaknya bisa masuk ya? Tadi katanya kan rumahnya dipagar itu. Iya. Ya siapa tahu kebuka. Oh iya. Cuman ini ya. Aku pernah ngobrol sama orang yang dia biasa apa ya, masa ngejob mageri rumah, pagar gaib. Itu sebenarnya pagar itu cuman ya pagar kan gini doang. Jadi kalau ada makhluk yang bisa terbang itu bisa lewat atas. Atau mungkin kan ya kita nggak tahu juga sih ya. Kayak strata power kekuatannya makhluk-makhluk itu kayak gimana nggak tahu juga. Terus dia tuh ceritanya ternyata emang dari kecil emang agak peka gitu lah. Agak peka dan sempet hilang, kepekaannya hilang sampai kejadian itu dan ternyata akhirnya dia malah balik peka lagi ya. Iya lah tadi apa dia juga ngomong ada teman masa kecil juga tuh. Nah itu ngeri-ngeri sedap loh itu. Ya kalau teman masa kecil ya ini coy, kenangan malahan. Iya. Kayak si ini, siapa? Risa. Risa Ratulangi. Apa bener? Risalah hati. Ada lagi? Cerita lagi apa Chan? Cerita lagi? Aku mau cerita aku mah ya. Oh ini. Ada cerita KKN apa tadi ya? Oh, waktu zaman kuliah, friend. Jadi ada namanya bakti sosial. Jadi kegiatan 3 hari di kampung gitu loh. Terus? Ini di salah satu daerah di Kabupaten Semarang. Jadi nyewa kayak rumah, maksudnya rumah Jawa yang model kuno gitu, yang masih tanah tuh loh, Jan. Yang laki-laki pada nginep di situ, yang cewek nginepnya di seberangnya. Tuh. Terus ini salah satu apa sebutannya ya? Anggota apa? Peserta tuh kayak lihat ada kakek-kakek nangkring di buffet atas meja gitu. Jadi di kamar. Jadi semua kan cowok itu katakanlah ada 20 orang satu kamar ya. Pada asik, ada yang mainan laptop, beberapa main kartu, terus udah ada yang tidur gitu. Nah dia tuh cuma ngerokok tok. Yang lihat ini ngerokok ambil di pinggiran kasur gitu loh, Jan. Nyimak teman-temannya yang pada kegiatan gitu. Terus benteng lihat di atas buffet meja itu loh, kok ono sing nangkring.
iki maksudnya kalau mbahnya yang punya rumah ini bukan, soalnya kan tahu dari siang. Jadi yang keluarga di situ tuh cuma 4 orang. Anaknya udah gede cewek, terus bapak ibu sama anaknya kecil. Nggak ada sing neneknya gitu loh, neneknya udah nggak ada. Ada nangkring di atas buffet gitu, tak katanya cuma diem ngeliatin teman-teman gitu. Tuh, itu malam tuh. Tapi dia ceritanya ya pas balik ke kampus. Itu KKN atau apa itu? Bakti sosial. Oh, bakti sosial. Bakti sosial. Jadi kayak ada kerja baktinya di kampung gitu loh. Nah, tahan dulu coy. Itu masih ada cerita panjangnya nggak itu? Ada. Nah, ini bisa banget buat diceritain di episode selanjutnya nih. Jadi buat kalian yang pengen denger cerita lengkapnya tentang bakti sosial. Bakti sosial apa gitu? Bakti sosial kampus. Mahasiswa baru. Nah, itulah. Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan komen apa aja juga boleh. Terus jangan lupa buat ngirim cerita kalian di alamat email yang ada di bawah. Atau bisa DM langsung ke Instagram kita. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.